Baiklah, perkenalkan nama saya Angelika Sitio dengan NIM 0801118227 Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 1, pointer dan linked list, yaitu membuat program menggunakan bahasa C++ dengan menggunakan pointer dan linked list dengan membuat data secara terperinci dengan menggunakan 4 node, di mana kita menggunakan pilihan pertama yaitu tambah data depan, yang kedua tambah data belakang, yang ketiga hapus depan, yang keempat hapus belakang, dan kelima yaitu tampilkan data. Di sini saya menggunakan judul program yaitu implementasi dari linked list. Adapun pseudocode-nya yaitu kita mulai dari begin, kita menggunakan variabel jawab dengan menggunakan string dan variabel no menggunakan string. Kemudian do kita lakukan begin system cls write menu linked list, write tambah data belakang, hapus data di depan, hapus data di belakang, hapus data di antara, dan tampilkan data. Bentar. Kemudian write pilihan menu. Jika kita memilih nomor 1 atau nomor 2, maka nanti kita akan mencetak masukkan data list, maka nanti akan tampil layar masukkan data list, dan kita read data, di mana jika nomor 1, maka kita melakukan insert D, di mana nanti kita masuk ke parameternya, dan jika kita memilih nomor 2, maka kita melakukan insert B. Dan jika kita memilih nomor 3, maka kita melakukan hapus D, dan jika kita memilih nomor 4, maka kita melakukan hapus B, dan jika kita memilih nomor 5, maka kita melakukan menampilkan data. Adapun parameternya yaitu terdiri dari Adapun parameternya itu tipe def, not record, begin, kita mulai dari variabel data string, not yaitu bernilai next, dan not hit. Initial hit sama dengan 0. Variabel lmt bertipe data integer, mulai jika hit sama dengan 0, maka return 1, dan jika tidak, maka return 0. Kemudian masuk ke parameter kedua yaitu variabel d bertipe data string, kemudian kita masuk insert D, itu menambahkan data depan, kita mulai dengan begin, not bernilai baru sama dengan new not, baru menuju data sama dengan D, dan baru menuju next sama dengan 0, if lmt sama dengan 1, maka mulai hit sama dengan baru, hit menuju next sama dengan 0, terakhir else then begin baru menuju next sama dengan hit sama dengan baru. Adapun codingannya berikut saya akan lakukan pada dev C++.
di mana kita menggunakan file header yaitu include iostream, include conioha, dan include stdlibh, di mana kegunaannya yaitu di mana using include iostream untuk memasukkan library iostream pada program, untuk melakukan input dan output pada program. Kemudian conioha, masukkan library conioha digunakan untuk input dari keyboard pada program, dan stdlibh pada itu melakukan operasi-operasi pada memori seperti alokasi dan dealokasi memori. Kemudian kita masuk namespace std, gimana membaca tipe data yang bertipe std untuk menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada library iostream dan memasukkan nama library secara lengkap. Kemudian tipe data tipe def struct node, di mana kita menggunakan struct, kemudian data tipe data integer dan not bernilai next. Not hit bernilai hit, void initial hit sama dengan 0. Oh, di sini kita mulai dengan pertamanya yaitu it main. Saya bacakan dulu programnya. Sama dengan 0, integer lmt, if hit sama dengan 0, return 1, else return 0, void insert d, string d, not bernilai baru sama dengan new not, baru menuju data sama dengan 0, if lmt sama dengan 1, hit sama dengan baru, hit sama dengan next, sama dengan hit menuju next sama dengan 0, else baru menuju next sama dengan hit sama dengan baru. Kemudian kita masuk ke parameter yaitu menambahkan data belakang menggunakan variabel d dengan tipe data string, yaitu not bernilai baru sama dengan new not. Kemudian not bernilai temp, baru menuju data sama dengan d, baru menuju next sama dengan 0. If lmt sama dengan 1, hit sama dengan baru, hit menuju next sama dengan 0, else temp sama dengan hit, while temp menuju next tidak sama dengan 0. Temp maka melakukan proses temp sama dengan temp menuju next, temp menuju next sama dengan baru. Kemudian masuk ke parameter void printl, di mana not bernilai temp sama dengan hit. If jika lmt sama dengan 0, maka lakukan perulangan while temp tidak sama dengan 0. Jika benar, lalu kita out temp menuju data, cetak spasi, kemudian lakukan proses temp sama dengan temp menuju next. Jika tidak, maka kita cetak list kosong. Kemudian masuk ke parameter void hapus depan. Kita menggunakan if lmt sama dengan 0. If jika hit menuju next tidak sama dengan 0, maka not bernilai temp sama dengan hit. Hit sama dengan hit menuju next. Kemudian kita hapus delete temp. Kemudian jika tidak bernilai benar, maka kita lakukan hit sama dengan 0. Dan jika tidak bernilai benar, maka kita cetak list kosong. Kemudian void hapus belakang. If jika lmt sama dengan 0, maka kita masuk ke pernyataan kondisi lagi. Jika hit menuju next tidak sama dengan 0, not bernilai temp sama dengan hit, di mana temp melakukan perulangan temp menuju next tidak sama dengan 0. Temp sama dengan temp menuju next. Temp menuju next sama dengan 0. Delete temp menuju next. Jika tidak, maka hit sama dengan 0. Else out list kosong. Kita masuk ke program utamanya, di mana di sini kita masuk it main, kemudian initial, kemudian jawab dengan tipe data char dan data menggunakan string. No menggunakan tipe data integer.
kita lakukan, kita kerjakan atau kita lakukan perulangan, yaitu sistem CLS, CL linked list, menu linked list, di mana kita kita mempunyai beberapa pilihan, yaitu yang pertama data tambah data depan, yang kedua tambah data belakang, dan yang ketiga hapus data di depan, yang keempat hapus data di belakang, dan yang kelima tampilkan data. Kembali kita siap pilihan dengan menggunakan variabel no. Jika kita memilih nomor 1 dan nomor 2, maka kita akan masukkan data list. Dan jika kita memilih nomor 1, maka program utama akan memasukkan parameter insert D yang di dalamnya terdapat data. Begitu juga dengan nomor 2, yaitu tambah data belakang, kita masuk ke void function tadi, insert B, yaitu di dalamnya data. Begitu juga dengan if nomor 3 dan 4 dan 5. Kemudian kita cout isi list terbaru. Kemudian print L. Kemudian cout ingin kembali ke menu. Ya, jika ya ketik N, dan jika tidak ketik N. Kita menggunakan variabel jawab. Kemudian while jawab Y atau jawab Y. Di sini saya akan menjelaskan runningnya, di mana yang pertama runningnya kita akan membaca, kita masuk ke tipe dev struct node. Tipe dev struct node string data node. Kalau di atas itu adalah deklarasi struct node yang berisi variabel data bertipe char, bertipe string, dan variabel next bertipe pointer yang merujuk pada struct node itu sendiri. Struct node ini digunakan sebagai elemen-elemen pada linked list. Node bernilai head. Kode di atas adalah deklarasi variabel pointer head yang bertipe node. Variabel ini digunakan sebagai penanda awal hit dari linked list. Kemudian LMT. Jika hit sama dengan 0, return 1, else return 0. Jika tidak, maka return 0. Kalau di atas itu dideklarasi fungsi LMT yang digunakan untuk memeriksa apakah linked list tersebut kosong atau tidak. Fungsi ini mengembalikan nilai 1 jika linked list kosong dan 0 jika linked list tidak kosong. Kemudian kita masuk ke fungsi main, yaitu fungsi program utamanya, di mana fungsi main adalah fungsi utama berprogram. Lalu kita mendeklarasikan variabel jawab dan tipe data string, dan variabel no dengan tipe data integer, dan variabel data sebagai tipe data string. Kemudian kita melakukan sistem CLS untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga program dapat menentukan saat menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Selanjutnya, dilakukan perulangan dan lakukan do untuk menampilkan menu dan menerima input dari pengguna hingga pengguna memilih untuk keluar dari program. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang sesuai untuk melakukan operasi pada linked list, seperti menambah atau menghapus node. Jika pengguna memilih untuk menampilkan isi linked list, maka akan dipanggil fungsi print L untuk menampilkan isi dari linked list setelah pengguna selesai menggunakan program. Maka setelah kita memasukkan data, nanti kita akan memilih menu, menampilkan datanya. Nanti di situ akan tampil semua data yang telah kita masukkan. Dan jika tidak ada data yang kita masukkan, tetapi kita memilih nomor 5 untuk menampilkan data, maka akan dicetak bahwa list tersebut kosong. Nah, kemudian kita memiliki kondisi, misalnya kita melakukan inputan variabel nomor 1 oleh user, pilihan 1 adalah insert depan. Jadi kita akan melakukan insert depan, di mana insert depan merupakan pilihan tanpa data depan. Kode di atas adalah deklarasi fungsi insert D yang digunakan untuk menampakkan data di depan atau hit linked list.
Fungsi ini menerima parameter D yang merupakan data yang akan ditambahkan ke linked list. Pertama-tama, fungsi ini membuat sebuah elemen baru pada linked list dengan menggunakan keyword new dan menyimpan datanya pada variabel baru. Selanjutnya, fungsi ini memeriksa apakah linked list kosong atau tidak dengan memanggil fungsi lmt. Selanjutnya, fungsi ini memeriksa apakah linked list kosong atau tidak menggunakan fungsi lmt. Jika linked list kosong, maka variabel hit akan diinisialisasikan dengan variabel baru, dan jika linked list tidak kosong, maka variabel next pada elemen baru akan diisi dengan variabel hit, dan variabel hit akan diinisialisasi dengan variabel baru. Yaitu pertama saya akan menjelaskan node pertamanya, di mana jika kita memilih pilihan 1 atau 2, kita akan memasukkan data list, misalnya kita masukkan yaitu datanya A1, kemudian kita masuk ke fungsi insert D dengan memasukkan variabel D sebagai parameter. Kemudian, untuk membuat node pesan memori dengan variabel pointer baru, bernilai baru dengan tipe data node dan struct node. Jadi, node bernilai baru sama dengan new node. Setelah itu kita akan mulai membuat node isi baru dengan data A1. Jadi baru data sama dengan A1. Baru isi baru sama dengan X sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita masukkan variabel A1, kemudian kita masuk ke if, kita cek kondisi jika lmt sama dengan 1, maka kita panggil fungsi lmt. Lalu fungsi lmt cek kondisi if, jika hit sama dengan 0. Sebelumnya pada fungsi initial kita menginisialisasikan hit sama dengan 0. Jadi if bernilai benar. Karena if bernilai benar, maka return 1 dan kembali ke fungsi insert D. Karena kondisi if jika lmt bernilai 1 sama dengan 1 bernilai benar, maka isi hit sama dengan baru, jadi hit sama dengan A1. Isi hit menuju next sama dengan 0. Maka kita masukkan hit. Lalu program akan menampilkan ingin kembali ke menu. Maksudnya setelah kita masukkan data A1, kemudian program akan menampilkan ingin kembali ke menu. Jadi kita pilih ya, kemudian nanti kita akan ditunjuk untuk melakukan memilih menu lagi. Dan jadi kita telah memiliki data pertama yaitu A1, dan kita memilih menu, misalnya kita pilih lagi menu tambahkan data depan. Tambahkan data depan. Kemudian tambahkan data depan, kita input lagi data misalnya B2. Kemudian kita lakukan proses lagi seperti yang kita lakukan pada pertama tadi. Untuk membuat node yaitu hit dimana hit sama dengan 1 dan baru sama dengan B2. Dimana kita memiliki data baru sama dengan B2. Kemudian kita panggil fungsi lmt, di mana kita masuk ke fungsi lmt, kita cek jika hit sama dengan 0. Karena bernilai salah, maka eksekusi else dan return 0. Kembali ke fungsi f dan lmt sama 1, bernilai salah, maka eksekusi else isi baru next sama dengan hit. Jadi baru menuju next sama dengan hit, di mana hit sekarang yaitu pada data B2. Kemudian begitu juga kita kembali ke nomor 3, kita memiliki data baru yaitu C3, di mana kemudian kita lakukan pengecekan LM hit sama dengan baru, di mana hit sama dengan, di mana
kita ubah data ini menjadi hit. Kemudian C3 menjadi hit. Begitu juga dengan not keempat. Maka kita akan mendapatkan linked list itu hit D4, C3, B2, dan A1. Saya akan melakukan programnya. Misalnya kita pilih menu 1, berarti 1 itu A1. Terus kita pilih, kemudian pilih lagi 1, tadi B2, maka kita memiliki A1 dan B2. Lalu kita pilih, ya, kembali lagi 1, C3, dan 1, D4. Maka isi list terbaru itu D4, C3, B2, A1. Seperti runningnya D4, C3, B2, dan 1. Kemudian kita lakukan hapus depan. Pada fungsi ini dilakukan penghapusan data pada node pertama atau depan dari linked list. Pertama-tama dilakukan pengecekan apakah linked list kosong atau tidak dengan menggunakan fungsi lmt. Jika kosong, maka lakukan pengecekan apakah linked list terdiri dari satu node atau lebih dari satu node. Jika terdiri lebih dari satu node, maka lakukan pemindahan alamat node pertama hit ke node berikutnya dan menghapus node pertama menggunakan perintah delete. Jika linked list hanya terdiri dari satu node, maka hit diatur ke 0. Jika linked list kosong, maka akan ditampilkan pesan linked list kosong. Masuk ke fungsi D, cek kondisi if. Jika LMT sama dengan 0, jadi panggil fungsi LMT, masuk ke fungsi LMT, cek kondisi if. Jika hit sama dengan 0, karena if bernilai salah, maka eksekusi else dan lakukan return 1, return 0. Karena hit sama menuju next tidak sama dengan 0, jadi if bernilai benar. Maka untuk membuat node lain, pesan memori dengan variabel pointer temp dengan tipe data node dan struktur node, lalu isi temp hit jadi node sama bernilai temp sama dengan hit. Misalnya kita memiliki 4 node, kemudian kita ingin menghapus data depannya, dan kan data depannya ini. Jadi kita memiliki temp sama dengan D4, kemudian isi hit sama dengan hit menuju next. Berarti hit sama dengan C3. Kemudian lakukan delete, maka kita hapus D4 nya. Lalu akan mendapatkan linked list yaitu C3, B2, dan A1. Berikut saya akan lakukan programnya. Misalnya, kita pilih hapus depan 3. Nah, maka list terbaru itu C3, B2, dan 1. C3, B2, dan A1. Begitu juga seterusnya hingga linked list-nya terhapus semua. Kemudian kita melakukan tambah data belakang, di mana setiap kita menampakkan data, maka data yang ditampakkan itu dari belakang. Misalnya fungsi ini digunakan untuk memasukkan sebuah node di akhir linked list. Nah, untuk membuat node tersebut, pesan memori dengan variabel pointer baru dengan tipe data node dan struktur node. Misalnya, kita isi data baru sama dengan A1. Jadi data baru sama dengan A1. Kita memiliki data yaitu A1. Kemudian
kita isi data barunya yaitu B2. Kita cek kondisi yaitu di mana A1 sama dengan hit dan B2 itu sama dengan baru. Lalu kita masuk ke while dengan kunci temp next tidak sama dengan 0 karena while bernilai salah, maka isi temp next sama dengan baru. Sehingga dapat dikatakan kita telah melakukan linked list seperti berikut. Di mana hit sama dengan A1 dan temp kita isi dengan next lalu sama dengan baru. Berarti A1 B2. Begitu juga dengan selanjutnya ketika kita akan menambahkan data-data selanjutnya hingga memiliki 4 node. Kita jalankan programnya. Misalnya kan ini udah C3 B2 A1. Nah, kita pilih, misalnya kita masukkan nanti data J5. Berarti nanti C3 B2 A1 dan J5. Berikut. Kita pilih menu 2 J5 tadi. Nah, berarti J3 B2 A1 dan J5 itu menambahkan data di belakang. Selanjutnya kita melakukan hapus belakang, di mana fungsi void hapus B merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus elemen terakhir pada linked list. Jadi misalnya tadi kita hapus depan, yang terhapus adalah data yang depan, maka kita hapus belakang, maka nanti tadi kita menambahkan J5, maka nanti J5-nya akan terhapus ketika kita memiliki hapus data di belakang. Aduh, udah terbuang. Kita running lagi. Satu. Lanjut. Jadi nanti misalkan kita menghapus, saya kita tambahkan dulu nih data belakangnya 2. Saya J5 tadi kan. Nah, kita menghapus data belakang. Bahkan ketika kita memilih pilihan menu 4, maka nanti J5-nya akan terhapus. Adapun prosesnya yaitu seperti ini. Misalnya kita masukkan variabel itu jadi kita pilih Y, kemudian pilih menu 4. Maka variabelnya yaitu C, B2, dan A1. Begitu juga dengan 5. Maka nanti akan menampilkan Y. Maka nanti ketika kita di menu tampilkan data, maka yang akan menampilkan itu C, B2, dan A1. 5. B2 dan A1 tadi kan? B, maka list terbaru itu C, B2, dan A1. Demikian penjelasan dari program lampiran soal nomor 1. Sekian, terima kasih.